Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam soli. La tatawakaf an kaunika rojulan solihan. Jangan berhenti menjadi orang baik. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pada hari ini di hari Rabu kita dapat kembali bertemu, dapat kembali belajar dan tentunya dapat kembali bersemangat untuk sekolah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban baik dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar. Anak-anakku sekalian, setelah kemarin kita belajar tentang lambang negara, kita jadi tahu ya, ternyata dalam membuat suatu bentuk, suatu lambang, suatu bangunan, suatu gambar, memerlukan sebuah perhitungan yang baik. Kita amati kemarin, dari bulu-bulu di lehernya, dari sayap di kiri dan kanan, dari bagian bulu di bawah perisai, dan juga di bagian ekornya, ternyata melambangkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Terima kasih Bapak ucapkan kepada ayah bunda dan juga anak-anakku sekalian yang sudah belajar dengan baik di kemarin dan juga kemarinnya lagi. Semoga hari ini lebih baik lagi, insya Allah. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Nah, untuk matematika kita akan belajar soal cerita dan belajar tentang cara baru menyelesaikan soal cerita. Jadi ini yang biasa digunakan di kelas 4, 5, 6 atau jenjang selanjutnya. Jadi ikuti dengan baik videonya. Yang kedua, kita akan sama-sama mendengarkan voice note dari Bu Nurul terkait dengan video yang sudah kalian buat dan juga video yang mungkin di sini ada yang belum membuatnya. Jadi ada kesempatan sampai dengan 1 pekan ke depan untuk menyelesaikan dan membuat video tentang berbagai macam gerak lokomotor. Baik anak-anak, kita akan simak video yang pertama dari Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih tetap semangat kan belajar matematikanya? Kali ini Bu Siska akan menjelaskan tentang soal cerita penjumlahan. Silakan disimak baik-baik ya. Perhatikan contoh soal berikut. Perusahaan A dapat menghasilkan 4.850 bungkus permen per minggu. Perusahaan B menghasilkan 2.190 bungkus permen per minggu. Berapa bungkus permen yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B per minggu? Nah, kita sebelum menjawab itu harus difahami dulu. Ini bagaimana ya caranya? Nah, lihat kata kuncinya dari pertanyaan. Berapa bungkus permen dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B per minggu? Jika ada kata-kata dan, itu artinya dijumlahkan. Ya, kalau sudah tahu caranya, oh ini dijumlahkan. Tapi bagaimana sih cara rumusnya? Perhatikan yang berikut ini. Bagaimana cara menjawab soal cerita yang baik dan benar? Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, menuliskan diketahui. Yang ditulis di bagian diketahui adalah informasi yang terdapat dalam soal. Contoh, Ibu menuliskan perusahaan A sama dengan 4.850 bungkus permen per minggu. Perusahaan B sama dengan 2.190 bungkus permen per minggu. Nah, yang diketahui ini tolong disingkat saja ya dari soal, tidak harus ditulis semuanya. Berikutnya, jika diketahui sudah ditulis ditanyakan. Ditanyakan ini sebenarnya sudah terdapat dalam soal. Dicirikan biasanya dengan adanya tanda tanya. Boleh di copy paste yang ada tanda tanya dari soal atau boleh dibuat kalimat sendiri tapi tidak merubah ya maksud yang ditanyakannya itu apa. Kalau Ibu mencontohkannya seperti ini. Yang ditanyakan adalah jumlah permen yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan B per minggu. Berikutnya adalah jawaban.
Bagian jawaban ini ada dua. Yang pertama adalah cara, yang kedua adalah jawaban akhir. Cara itu ya kalau dalam matematika biasanya contohnya ditambah, dikurang, dikali, dibagi, atau ada rumus-rumus tertentu, itu namanya cara, ya. Di sini kita contohkan yang namanya cara itu yang mana? Ini 4.850 ditambah 2.190. Itu adalah caranya. Sedangkan 7.040 bungkus adalah hasil akhirnya. Ya. Kenapa sih Bu harus seperti ini? Nah, jawabannya ada nanti di slide berikutnya tentang kriteria penilaian. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang kriteria penilaiannya supaya kalian tahu ya penilaiannya seperti apa. Jika kalian menuliskan diketahui benar, itu dapat skornya 1. Ditanyakannya benar, itu juga 1. Cara benar 1 juga, jawaban akhir benar 1 juga. Sehingga satu soal untuk soal cerita ini biasanya nilainya adalah 4 jika dianggap semuanya benar. Kalau nanti ada yang salah atau kurang, ya tinggal dikurangi saja. Bu, kalau jawaban saya benar tapi tidak ada cara, tidak diketahui dan tidak ada jawaban, ya silakan, berarti hanya dapat 1 skor dari 4. Jadi benar-benar harus lengkap ya. Perhatikan contoh di sini. Jika diketahui kalian betul, informasinya lengkap yang ada di soal kalian rangkum, ini sudah dapat 1. Lalu ditanyakannya benar 1 lagi. Jawaban ini ada 2 nilainya. Pertama adalah cara, yang kedua adalah jawaban akhir. Jika cara benar dapat 1, jawaban akhir dapat 1, sehingga totalnya adalah 4. Ya, bisa dipahami. Nanti menulisnya seperti ini ya. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu jelaskan tadi bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tentang soal cerita penjumlahan. Jika nanti ada yang masih ragu, masih belum paham atau perlu penjelasan yang lebih lanjut, silakan boleh hubungi Ibu melalui WA ya. Terima kasih. Semoga mengerti, tetap semangat. Kira-kira gimana ya hasilnya? Semoga dapat dimengerti ya. Dan tadi kata Bu Siska, kalau ada yang tidak mengerti, boleh mengirimkan WhatsApp kepada Bu Siska. Berikut ini kita dengarkan voice note dari Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soli. La tatawakof an kaunika rojulan solihan. Jangan berhenti menjadi orang baik. Allahu Akbar. Semangat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini semua bersemangat untuk beraktivitas ya. Semangat untuk beribadah, semangat belajar, semangat bermain bersama teman. Eits, bermain ya setelah kalian selesai belajar dan mengerjakan tugas ya. Kalau kalian bermain saja semangat, pastinya mengerjakan tugas juga nggak kalah semangat kan? Hari ini adalah jadwal mengumpulkan tugas sesuai instruksi di video Bu Nurul minggu lalu. Tugasnya adalah mempraktikkan gerakan berlari ke berbagai arah. Jika kalian khawatir ada yang terlewat, kalian bisa simak video Bu Nurul minggu lalu. Kalian bisa minta tolong ayah, bunda, kakak, atau orang yang ada di rumah untuk memvideokan kalian. Ingat, sebelum melakukan kegiatan olahraga, wajib berdoa dan pemanasan terlebih dahulu ya. Kegiatan pada saat kalian pemanasan dan berlatih tidak perlu divideokan ya, tidak perlu dikirim ke Bu Nurul, agar durasi video tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak menggunakan memori. Jadi, videonya cukup pada saat kalian melakukan gerakan berlari ke berbagai arah. Nah, video yang terbaik menurut kalian atau menurut Bunda itu yang dikirim ke Bu Nurul. Semoga dimudahkan ya anak-anak. Terima kasih Bunda sudah membantu mendampingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pesan-pesan dari Bu Nurul. Memberikan kita semangat ya untuk senantiasa bergerak dan lebih sehat lagi. Jangan lupa membuat videonya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang baru disampaikan dan juga Bu Nurul, juga Bu Siska, yang kalian sudah simak tadi, memberikan
banyak manfaat untuk kita senantiasa lebih semangat lagi untuk belajar. Jangan ragu-ragu untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaga kesehatan. Saat keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan ikuti protokol kesehatan yang ada. Semoga Indonesia segera bangkit kembali dari masa pandemi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.